Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kedua ini kita akan lanjut untuk gimana cara setting kit ini ya, menggunakan aplikasi yang berbasis web ya di sini. Karena dia sudah menggunakan modul ESP, bukan menggunakan Arduino lagi, jadi settingnya enak banget pakai pakai HP ya nanti. Ini kitnya sudah saya nyalakan. Tinggal kita hubungkan aja ya, kita hubungkan alamatnya di sini ya, 192.168.4.1. Kita hubung ini untuk alamatnya ya. Pertama kita on kan dulu wifi nya, kita cari yang namanya itu digital am. Nah ini sudah terhubung ya, terhubung, tidak ada akses internet ya. Kembali kita buka tab baru, terus kita buka yang tadi 192.168.4.1 ya. Jadi di sini ini ada menu-menu yang bisa dilihat ya. Ini ada agak kurang terang ya. Di sini ada menu home, ada menu display setting, terus juga peripheral dan wifi setting ya. Kita ke menu home dulu. Di menu home ini tampilannya seperti ini ya. Jadi dia itu ada channel A, volume, temperatur, dan status ya. Itu channel B juga sama ya. Ini kalau sudah connect begini itu terhubung secara real time ya. Jadi misalkan kalau volumenya itu saya rubah, dia itu otomatis ikut mengikuti ya, mengikuti apa perubahan dari potensio atau secara real time, baik itu potensio atau suhu yang sudah terkoneksi dengan modul ini ya. Misalkan kita tes ya, misalkan kalau panasnya untuk channel B ini kita coba untuk naikkan sedikit, maka nanti kita bisa lihat ya secara real time 29 ya, yang bawah ya 31, 38, 44 ya. Jadi dia itu bisa baca secara real time ya. Di sini sangat berguna untuk setting ya. Lanjut ke settingan display setting. Di sini ada menu-menu yang bisa kita rubah ya. Jadi untuk top line ini waktu tampilan awal itu bisa disetting untuk nama amplifiernya. Di sini saya settingnya itu pakai digital am ya. Ini bisa dirubah sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Kemarin itu mau diganti nama sampean bisa, atau diganti nama yang punya power ya, mereknya apa dan sebagainya. Yang ini untuk bawahnya biasanya itu mungkin dari merek sama jenisnya powernya apa itu bisa diganti di sini ya. Ini saya pakai V1.2 dan ini ada welcome screen-nya, itu bisa di setting mau berapa detik welcome screen-nya. Jadi waktu setelah di on kan itu dia itu nyalanya berapa detik ya. Ini di welcome screen sama screen slide duration. Untuk screen slide duration ini lebih ke kalau perubahan setelah menggunakan volume kayak gini ya. Kayak ini digeser ya, terus kembali ke menu utamanya itu sekitar berapa detik. Nah, itu setting 3 detik ini saya. Ya. Kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Kembali ke menu selanjutnya yaitu peripheral ya. Ya, untuk menu peripheral di sini bisa kita lihat di sini ya. Ada overhead protection sama temperatur on ya. Terus temperatur protect off ya, kayak gitu. Dan juga ini juga bisa disetting active high atau active low. Ya, untuk overhead protection di sini itu fungsinya adalah mengaktifkan sensornya ya, atau dari relay itu kira-kira on apa enggak, mau diaktifkan apa enggak. Nah, itu bisa disetting di sini ya. Di sini saya on kan karena saya hubungkan dengan kit protect ya. Terus juga ada
setting temperatur protect on, artinya dia ini batas atas. Jadi kalau misalkan temperatur protect on ini saya setting di 70, berarti dia itu nunggu suhu 70 derajat dulu baru dia nyedek, artinya itu dia baru protect ya, kayak gitu. Terus yang bawah ini adalah temperatur protect off. Ya di sini saya kasih jarak sekitar 10 derajat. Jadi kalau misalkan dia itu sudah turun turun 10 derajat, dia itu otomatis off LED-nya atau liquid protect-nya kerja kembali kayak gitu. Ya, jadi enak banget nyetingnya itu pakai aplikasi seperti ini, nggak usah ngeklik, nggak usah nombol-nombol ya, langsung pakai HP aja. Lah kalau sudah disetting semua, nanti tinggal disubmit aja ya. Ini tadi untuk video satu kemarin sudah saya coba ya, untuk temperaturnya itu untuk 65 dan 55. Sekarang kita akan coba rubah ya, jadi diperkecil aja, mungkin sekitar 55 ya. Terus temperatur off-nya kita setting di 45. Kalau sudah di submit, oke, ada notif seperti ini ya, successfully update ya. Kalau sudah, go to home ya. Sekarang kita akan coba kira-kira dia itu sudah sesuai dengan perintah apa enggak ya. Ini saya akan coba panaskan ya. Tadi disetting di sekitar suhu 55, 32, 33, 37, terus naik terus. Oke ya, dia di suhu sekitar 55 tadi mulai kerja ya. Kita tunggu dulu, kita tunggu sampai dia agak dingin ya, kita pegang-pegang ya, sambil nunggu dia mau sedikit turun ya. Setelah dia kembali ke suhu 45, dia nyetik kembali. Jadi kayak gitu ya cara setting dari modul ini ya, kayak gitu. Terus kembali dan juga ada yang terakhir ini, ada wifi setting ya. Wifi setting untuk ganti nama ininya ya, powernya ya. Jadi di sini saya pakai nama Digital Am dan passwordnya itu 888111 ya. Saya rasa ini untuk mempermudah aja. Kalau misalkan diganti nanti malah suka lupa biasanya. Jadi untuk ini saya rasa nggak usah diganti. Mungkin yang bisa diganti di display setting aja ya, ini Digital Am. Ini misalkan saya mau saya rubah ya, kayak HS Audio, amplifier ini ya, misalkan C1 atau kelas D. Kalau kelas D gini ya, HS Audio Am kelas DD. Untuk screen durasinya kita lamakan sedikit ya, mungkin sekitar 5 detik ya. Kalau sudah kita submit. Oke, successfully update. Nah sekarang cara nyoba atau cara ngeceknya kita matikan. Kita matikan kembali displaynya ini, kita coba ya, cabut baterainya. Oke, sudah mati, kita colokkan kembali. HS Audio Am kelas DD ini sekitar 5 detik. Oke ya, sudah kerja sesuai dengan semestinya ya. Di settingnya sangat-sangat mudah, pokoknya enak banget nyetingnya pakai aplikasi berbasis web ini. Ini tinggal ya tinggal setting aja sesuai kebutuhan. Nanti tinggal untuk wiringnya juga sama kayak panel-panel pada umumnya. Ya kayak gitu aja deh untuk setting, cara setting menggunakan aplikasi berbasis web ini ya, kurang lebihnya kayak gitu. Terima kasih.